Hai guys, kali ini kita akan menceritakan Hutch Mansell, seorang ayah dan suami yang sering diremehkan dan diabaikan. Namun ketika dua pencuri membobol rumahnya di pinggiran kota suatu malam, Hutch tidak membela diri untuk mencegah kekerasan yang lebih serius. Namun di balik itu, Hutch memiliki rahasia hidup yang sangat menarik. I'm gonna fuck you up. Cerita pun akan berfokus pada seorang pria bernama Hutch Mansell, di mana dirinya adalah seorang ayah bagi kedua anaknya, sekaligus kepala keluarga biasa. Hutch sendiri bekerja di perusahaan milik mertuanya sebagai administrasi, yang mana hari-harinya diisi dengan rutinitas begitu-begitu saja, seperti tidak ada yang begitu menarik dalam kehidupannya untuk diceritakan. Hingga pada suatu malam rumah mereka didatangi oleh dua pencuri, yang mana Hutch berhasil memergoki mereka. Namun karena suatu alasan tertentu, Hutch pun membiarkan mereka mengambil sejumlah uang receh dan jam tangannya. Namun tak diduga, anak sulung Hutch berhasil menyergap salah satu pencuri. Ketika si pencuri yang lain teralihkan perhatiannya, Hutch yang memegang sebuah tongkat golf berniat untuk memukulnya. Namun apa yang terjadi? I said let him go. Hey! What the fuck, Dad? Hutch justru meminta anaknya untuk melepaskan para pencuri dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Sang anak pun merasa sangat kecewa dengan tindakan Hutch, ditambah dengan sikap polisi yang seolah ikut kecewa terhadapnya. Tak bisa dipungkiri, kejadian tersebut pun menimbulkan keraguan bagi istri serta anaknya, terkecuali si bontot yang masih kecil. Tidak sampai di situ, tetangga sebelah rumah mereka pun memberikan sindiran dengan mengatakan bahwa jika rumahnya yang kemalingan, dia tentu tidak akan tinggal diam dan akan memberikan pelajaran bagi para maling tersebut. Dan tidak hanya di rumah, di tempat bekerjanya Hutch pun mendapat perlakuan yang kurang mengenakan ketika adik iparnya sendiri menyayangkan kejadian semalam. Yang mana sang adik ipar pun kemudian memberikan sebuah pistol untuk Hutch menjaga keamanan keluarganya. Ayah mertuanya sekaligus pemilik perusahaan tempat Hutch bekerja membicarakan tentang rencana Hutch membeli perusahaannya tersebut. Yang mana karena dengan usianya yang sudah tua, Hutch ingin mertuanya itu menikmati masa tuanya. Jadi Hutch berencana untuk membeli tempat tersebut. Namun dikarenakan harganya yang belum sesuai, Hutch pun diminta untuk memikirkannya kembali. Di luar kepenatan dan rutinitasnya tersebut, Hutch ternyata memiliki sebuah radio khusus di kantornya, di mana dia sering berbicara dengan seorang yang nampaknya adalah teman lama. Hal itu kemudian menjadi sebuah pertanyaan misterius tentang siapakah sosok Hutch ini sebenarnya. Dan percakapan Hutch dengan seorang di radio tersebut akhirnya menguak sebuah fakta menarik tentang alasan kenapa Hutch tidak melakukan perlawanan di malam itu. Itu karena ternyata Hutch telah mengetahui dua pencuri yang kala itu merupakan seorang pria dan wanita, dan mungkin mereka melakukan itu semua karena terpaksa. Hutch juga mengetahui pistol yang mereka gunakan bahkan tidak memiliki peluru, dan itulah alasan kuat kenapa Hutch tidak melakukan perlawanan. Setelah sepulang bekerja, Hutch pun pergi ke panti jompo untuk menemui ayahnya yang sudah renta. Terlihat ayahnya yang sedang duduk di sofa sambil menonton acara televisi. Saat pulang, Hutch pun berdiri tepat di depan rumahnya untuk melihat keluarganya sendiri. Dia pun merasa bingung dengan apa yang harus dia lakukan sebagai kepala keluarga. Anaknya yang acuh pun masih dia terima. Namun ketika si bontot memberitahukan kalung anak kucingnya yang menghilang, yang mungkin terbawa oleh kedua pencuri di kala itu, Hutch pun kembali ke rumah panti jompo tempat ayahnya tinggal untuk mengambil sebuah pistol. Bermodalkan ingatan tato sang pencuri, Hutch pun mencari kedua pencuri dengan mendatangi beberapa tempat tato, di mana Hutch mendatangi tempat pembuatan tato yang berisikan orang-orang bukan sembarangan. Dan dengan kedatangan Hutch ke sana cukup menarik perhatian mereka. Namun yang menarik adalah ketika si patua melihat tato pada lengan Hutch. Dia pun seketika terkejut dan mengatakan terima kasih atas jasa Hutch dan kemudian meninggalkannya. Si patua itu pun masuk ke sebuah ruangan dan mengunci pintu dengan sangat amat rapat. Disitulah orang-orang tersebut mulai merubah sikap dan dengan senang hati mau membantunya. Tidak berselang lama, Hutch pun terlihat telah berada di kediaman kedua pencuri, di mana Hutch muncul tiba-tiba tanpa permisi di sana.
dan langsung meminta kalung kucing yang mereka curi dikembalikan. Dan saat Hutch akan berbuat hal yang lebih dari itu, tiba-tiba aksinya terhenti ketika mendengar bayi kedua pencuri itu menangis. Hutch yang kesal sendiri pun kemudian meluapkan amarahnya dengan meninju tembok. Singkat cerita, Hutch duduk di dalam bus menuju rumah dengan semua perasaan kesal karena gagal mendapatkan kalung kucing anaknya. Di mana tidak berselang lama, sekelompok pemuda yang mabuk kedapatan masuk ke dalam bus dan membajak bus tersebut. Hutch yang emosi pun akhirnya mendapatkan sasaran empuk untuk dijadikan bahan pelampiasan. Hutch pun dengan santainya berjalan melewati mereka, kemudian mempersilahkan sang supir untuk keluar. Guys. I'm gonna fuck you up. Kemudian Hutch menghajar semua berandalan-berandalan tersebut, di mana Hutch dengan brutal menghajar mereka semua. Dan sampai di sini sudah jelas bahwa Hutch adalah pria tua yang bukan siapa-siapa, tapi bukan pula pria tua sembarangan. Sorry about the mess. Ketika di rumah, Hutch bertemu sang istri yang gelisah ketika melihat banyaknya luka di tubuh Hutch. Kemudian sang istri pun mengobati Hutch dengan sepenuh hati. Scene beralih di sebuah klub tempat para mafia. Mafia bernama Yulian Kuznetsov atau biasa dipanggil Yuli terlihat asik berjoget dengan seorang biduan. Yuli sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang, yang mana rekan-rekannya sesama mafia mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan milik Yuli. Dan kala itu Yuli ditegur oleh para rekannya mengenai sikap Yuli yang tidak gagah ketika saat dirinya berjoget dan bernyanyi di tempat umum, yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka karena menunjukkan tidak adanya wibawa dan rasa hormat pada diri Yuli. Namun apa yang dilakukannya? Yuli tiba-tiba memecahkan gelas kaca dan menyerang salah satu pelanggannya di hadapan rekan-rekannya tersebut, yang mana itu cukup membuktikan bahwa Yuli adalah orang yang berbahaya. Tidak lama dari itu, Yuli mendapat kabar bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, yang mana adiknya tersebut ternyata adalah salah satu korban dari Hutch saat kejadian di dalam bus. Yuli pun tentu marah besar dan menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai tentang pelaku yang telah membuat adiknya babak belur, di mana salah satu orang tersebut pun berhasil mendapatkan kartu identitas kerja milik Hutch. Sementara di keesokan harinya, Hutch melakukan rutinitasnya seperti biasa. Anak laki-lakinya yang penasaran melihat Hutch terluka, kemudian menanyakan mengenai luka yang dialaminya tersebut. Dan tak berselang lama, panggilan telepon dari seorang teman memperingati Hutch tentang kejadian semalam, bahwa salah satu orang yang dihajar Hutch adalah anggota keluarga dari seorang mafia Rusia. Seorang pun mengirimi Hutch pesan untuk menemuinya untuk memberikan informasi mengenai Yuli, di mana Hutch pun mendapatkan beberapa informasi terkait Yuli. Di sisi lain, Yuli pun mencari informasi tentang Hutch, di mana Yuli menyuruh anak buahnya untuk mencari semua hal tentang Hutch. Dan betapa terkejutnya anak buah Yuli ketika mengetahui bahwa Hutch adalah orang yang sangat berbahaya. Di mana kita bisa melihat beberapa foto yang memperlihatkan tentang kebrutalan Hutch di masa lalu. Dan karena hal tersebut, anak buah Yuli pun memutuskan untuk tidak ikut campur, serta berhenti bekerja saat itu juga karena saking takutnya terhadap Hutch. Saat Hutch dengan keluarganya sedang makan malam, Yuli mengirimkan beberapa pasukan ke rumahnya untuk menghabisi Hutch. Hutch meminta keluarganya untuk turun ke basement saat itu juga. Hutch juga meminta keluarganya untuk tidak keluar, serta melarang mereka menghubungi polisi. Di saat anak buah Yuli menyerang rumah Hutch, Hutch pun menghajar para anak buah Yuli dengan sangat brutal. Di mana Hutch pun menghabisi pasukan Yuli dengan begitu mengerikan. Meskipun pada akhirnya Hutch dapat dilumpuhkan karena disetrum dari belakang. Namun bukan Hutch namanya jika dia bisa tertangkap dengan begitu mudah. Terlihat di saat dalam perjalanan, Hutch bisa melepaskan borgol dengan begitu cukup mudah.
dan membuat mobil mereka terguling menabrak lampu jalan yang membuat seketika anak buah Yuli tewas mengenaskan. Hutch pun kembali ke rumah dan membersihkan diri, di mana dia dengan tenangnya membawa istri dan anaknya keluar. Mereka pun melihat begitu banyaknya jasad tergeletak di rumah mereka, yang mana Hutch menyuruh mereka untuk pergi ke tempat yang lebih aman sampai situasi benar-benar kondusif. Bingung dengan apa yang terjadi, sang istri pun bertanya mengenai apa yang terjadi. Kemudian Hutch pun menenangkan sang istri dengan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di mana setelah istri dan anaknya pergi ke tempat yang lebih aman, Hutch pun membuka kotak yang berisi emas batangan yang disimpannya. Sementara itu sang ayah yang berada di panti jompo didatangi oleh 2 orang suruhan Yuli yang berencana untuk membunuhnya. Namun betapa terkejutnya mereka. Ternyata ayah Hutch yang sudah tua renta lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Come on, Davey. Please turn that shit down. Sementara itu, Hutch menemui sang ayah mertua untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja. Namun adik ipar Hutch menolak kesepakatan tersebut, yang mana Hutch pun memukul sang adik ipar agar diam. Dan ya, sang ayah mertua pun tidak memperdulikannya. Di sisi lain, Yuli nampaknya terkejut ketika mendapati anak buah yang ditugaskan menghabisi Hutch semuanya dapat terkalahkan. Sementara Hutch sendiri terlihat sedang mempersiapkan sebuah jebakan karena Hutch berniat untuk menghancurkan Yuli setelah mengetahui bahwa Yuli mengirimkan pasukannya untuk membunuhnya. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut sedikit pun, Hutch kemudian mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yuli, di mana terlihat dia dengan santainya menghabisi anak buah Yuli. Dan tidak tanggung-tanggung, Hutch pun membakar tempat tersebut. Setelah itu dengan nyali yang besar, Hutch mendatangi klub milik Yuli, di mana dikala itu terlihat Hutch yang sedang asik makan tanpa ada rasa takut terhadap Yuli dan semua pasukannya. Namun dibalik semua tindakan gilanya tersebut, Hutch ternyata memiliki ide yang sangat brilian, yang mana dia membawa sebuah peledak tepat di atas meja, yang membuat Yuli meminta semua orang untuk keluar dari sana. Tanpa banyak basa-basi, Hutch pun langsung mengungkapkan tujuannya datang menemui Yuli. Kemudian Hutch menawarkan sebuah kesepakatan damai dengan Yuli. Hutch juga mengatakan bahwa dia telah membakar semua uang milik Yuli. Ketika saat Hutch hendak pergi, Yuli yang marah pun keluar dan mengejarnya. Kejar-kejaran pun tidak terelakkan, yang mana mobil Hutch pun diberondong oleh ratusan peluru. Dan sesampainya Hutch di depan perusahaan yang sudah dibelinya, Hutch ditolong oleh orang yang menembak anak buah Yuli dari atas. Yang ternyata dia adalah orang yang sering berbicara di radio dengan Hutch, yang ternyata sekaligus merupakan saudara Hutch yang bernama Harry. Dan ya, tiba-tiba kepala suku yang merupakan ayah Hutch ternyata ikut andil menolongnya menghabisi para mafia. Selang beberapa lama kemudian, setelah para pasukan Yuli berhasil masuk ke dalam, Harry pun menghajar mereka dengan melakukan tembakan, yang membuat 3 orang langsung tewas hanya dengan 1 tembakan. Hutch juga menggunakan jebakan untuk membuat sebuah peledak kecil. Kemudian saat para mafia terkejut, Hutch dengan cepat menembak mereka dari jarak dekat. Hutch pun menghabisi para mafia dengan tembakan linggis yang telah dibuatnya. Setelah semua pasukan Yuli tewas dan menyisakan Yuli sendiri yang masih hidup, Yuli pun berhasil menembak bahu Harry. Hutch yang brutal pun menempelkan ranjau peledak pada perisai anti peluru. Kemudian mendatangi Yuli sedekat mungkin, lalu meledakkan ranjaunya tepat di depan wajah Yuli.
Setelah semuanya berakhir, Hutch ditangkap dan diinterogasi oleh para polisi. Yang kemudian para polisi pun menanyakan tentang siapa Hutch sebenarnya. Namun tak lama kemudian, kedua polisi itu mendapatkan panggilan dari atasan mereka. Dan Hutch pun dilepaskan begitu saja tanpa ada sesuatu yang menyulitkan sedikit pun. Dan film pun selesai. Jadi apa nih pendapat kalian mengenai film satu ini? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan terima kasih telah menonton.